Nah, kuncinya pada pertobatan. Tuhan kita beda dengan Tuhan semua agama di dunia. Dengarkan baik-baik. Semua agama di dunia Tuhannya dalam mengukur dosa itu ditimbang. Berat mana? Tapi kak besar kecilnya, hukumannya beda-beda. Tapi kalau Tuhan kita, dosa itu semuanya sama. Kecil besar tetap dosa. Jadi Bapa di surga tidak pernah ngukur besar kecilnya dosa. Istilahnya buat Tuhan kita, dosa itu nggak ada ukuran SML. Itu cuma baju yang ada. Oke? Buat Tuhan, mencuri $1 dengan korupsi $1 juta sama-sama ke neraka. Kita harus tahu itu. Ini Bapa kita kalau ngitung dosa. Maka itu dianjurkan kalau orang Kristen berdosa jangan tanggung-tanggung. Yang sekalian. Lu serius itu. Tidak berzina tapi suka nonton situs porno. Itu sama saja. Maka itu kalau bahasa Surabaya get no pisan itu loh. Itu bahasa Surabaya itu. Sekalian aja sudah. Betul saudara, ini cara Bapak ngitung dosa. Di semua agama di dunia, neraka Tuhannya itu, nerakanya itu ada yang dangkal seperti kolam renang. Kalau dosanya kecil, hukumannya ringan. Dosanya berat, hukumannya berat. Tidak. Papa kita neraka itu sama dalamnya. Jadi mencuri $1 itu jangan harap apinya semata kaki, jangan harap begitu. Terus bisa loncat-loncat terus di situ. Sama dalamnya, ingat. Maka itu buat Tuhan bukan besar kecilnya dosa, tapi pertobatan kita. Begitu pula kalau kita pikir dosanya Sodom dengan dosanya Niniwe sama. Dari mana kita tahu sama? Hukumannya sama. Yaitu dihapuskan dari muka bumi. Dihukum semuanya. Kenapa Niniwe selamat? Kenapa Sodom tidak? Kuncinya sama. Pertobatan. Maka itu kalau sudah salah, ngaku salah. Nggak usah alasan macam-macam lagi. Papa lebih senang melihat hati yang bertobat. Kalau kita tahu bahwa kita sudah salah mengambil jalan itu, memutuskan yang salah, jangan pernah takut ketika kita mengaku dosa, merendahkan hati kita. Papa akan bawa balik lagi semuanya itu. Itulah dia yang sangat baik buat kita semua. Jadi masalahnya sekarang, kita mau nurut atau tidak? Seperti domba, mau nggak kita dituntun? Mau nggak kita diajar? Mau nggak kita diarahkan? Mau nggak kita diatur dalam hidup ini? Sederhana sekali. Menjadi Kristen nggak susah-susah. Nggak usah belajar ini, belajar itu, tidak usah. Nurut saja. Apa yang Papa katakan, ikuti saja. Maka kita akan lihat betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan itu, saudara. Asal kita mau taat kepada Dia. Apa saja yang kita buat, sesuai tidak dengan firman Tuhan itu. Kalau dia berkata ampuni, ampuni. Contoh kecil, bacakan 1 Yohanes 3:15. Artinya, Papa itu memandang dosa itu seperti ini. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Bagi Tuhan, pembunuh itu tidak harus bunuh orang. Lihat firman ini. Bagi Bapa di surga, kalau kita benci saudara kita, kita adalah apa? Pembunuh. Dan tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh. Lihat hukum Bapa kita. Masih ingat Matius pasal 5? Berzina buat Bapa di surga itu nggak harus bersetubuh dengan seseorang. Masih ingat ayat itu? Kalau kita ngelihat orang lain lalu kita terangsang sudah berzina, nggak bebek buta semua gitu supaya aman. Karena mata ini kurang ajar, betul.
Bayangkan begitu sempurnanya hukum ini. Maka itu ingat, Bapak kita dalam menilai dosa bukan besar kecilnya. Dosa itu adalah dosa. Nah sekarang lihat, membenci saja sudah membunuh. Wah repot bener ini. Ayo jujur, siapa selama hidup gak pernah benci orang? Nah ayo, siapa itu? Pasti semua pernah, bukan? Mungkin dari berkata gini, Pak Daniel, saya tuh gak pernah benci, cuma malas ketemu. Podo erek gitu. Malas ketemu itu sama dengan membenci. Ayo, siapa yang gini, dari jauh kelihatan, nah itu dia, terus minggir, menghindar, awas itu ya, awas. Itu membunuh sudah. Jadi kita harus berdamai, saudara. Ikuti aturan Tuhan ini. Nah itu contohnya. Ingat loh, tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh manusia. Nggak benci tapi nggak mau ketemu. Awas. Siapa yang nggak mau ketemu satu dengan lain sampai hari ini, bertobat hari ini, sebelum hukuman datang kepada kita. Itu Bapak di surga. Terus terang, dalam hidup ini saudara, gampang sekali kita tuh gak suka sama yang lain. Jawab ya atau tidak? Gampang sekali kita gak suka satu dengan yang lain. Ingat, iri hati itu bisa jadi masalah besar. Awas, mulut nganggur. Awas itu. Tahu mulut nganggur? Suka ngomongin orang kerjaannya. Awas itu. Yang suka kulaan gosip, bertobat hari ini dalam nama Yesus. Ya. Ngumpulin berita-berita yang enggak untuk apa? Ya. Kita harus belajar untuk menerima satu dengan yang lain apa adanya. Amin. Perintah Tuhan, hukum Tuhan berkata ampuni, ampuni, maka harus terjadi. Yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia itu ini kriterianya. Pasti pernah salah dengar, salah lihat, salah bicara, salah pikir, salah sangka, salah apa lagi, kumpulin. Salah paham, betul apa lagi, ayo. Salah apa? Itu manusia. Kalau kita nggak pernah salah, itu pasti boneka, udah gitu saja. Selama kita masih jadi manusia, pasti pernah salah itu semuanya. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, karena perkataannya, karena apanya, kita harus terima. Nggak bisa tidak. Tuhan harus berkata, ampuni, terima saja. Walaupun sakit sekali, difitnah, ditipu, dibohongin sakit, tetap harus ngampuni. Kok nggak ada yang ngamen? Amin. Betul mau? Harus. Nggak ada pilihan. Karena itu hukum yang Tuhan buat. Ya, karena kita pernah salah ngomong. Maka itu kalau ada orang salah ngomong pun ya maklum, aku juga pernah salah ngomong kok. Gitu saja. Awas yang suka ngurus omongan panjang-panjang, rugi. Omongan gak bisa diurus. Karena seringkali yang ngomong juga lupa, itu celakanya. Betul nggak? Yang ngomong lupa, yang dengar masih ingat. Yang goblok siapa? Yang dengar, bukan yang ngomong. Oh, kok yang goblok yang dengar. Loh, betul nggak? Tapi saya ngomong sudah lupa kok. Gobloknya yang dengar, ngapain diingat-ingat? Tuhan ingin supaya kita ingat firman Tuhan. Oh, nggak amin lagi. Saudara, kita harus bertobat dalam hal. Ternyata firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Ternyata firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Maka itu tetangga ngomong sudah 16 tahun yang lalu itu. Masih ingat sampai hari ini. Ya enggak? Mama mertua ngomong apa masih ingat sampai sekarang ini. Padahal orang sudah mati 16 tahun yang lalu itu. Itu kan jahat sekali kita ini. Ayo, khotbah minggu lalu apa? Digaruk-garuk kepala dulu apa ya? Apa ya gitu. Kan jahat sekali itu. Minggu lalu saya lupa khotbahnya apa. Kenapa firman tetangga ingat terus sudah sekian belas tahun? Nah, itulah kita manusia. Harus berubah dalam hidup ini, saudara. Amin. Jadi
Omongan saya ulangi, jangan diurus. Katakan amin. Amin.